Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Sebelumnya, perkenankanlah saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai degradasi tanah di bawah irigasi. Perkenankanlah nama saya sendiri, yaitu Taruni Remaja Tito Alma Aresta, dan anggota kelompok 1 lainnya yaitu Arfian Vicky Hermanto, Flori Yuga Paramita, dan Rifki Arafi. Mohon izin Pak, izin mempresentasikan. Sebelumnya, dapat kita ketahui, irigasi yaitu kebutuhan untuk memproduksi tanaman yang stabil di daerah yang ditandai dengan variabilitas yang nyata dalam distribusi curah hujan. Kerusakan sumber daya air, pengalihan air untuk keperluan lain, dan degradasi tanah merupakan faktor utama yang mempengaruhi kelestarian lingkungan pertanian beririgasi. Resiko salinitas juga meningkat ketika air garam digunakan untuk irigasi dan ketika pupuk yang buruk dan pengelolaan irigasi yang buruk digabungkan. Drainase air tanah adalah tindakan pencegahan utama terhadap kenaikan air tanah dan penumpukan garam. Tetapi, pemasangan yang tepat waktu sangat penting untuk hasil yang optimal. Berikutnya, irigasi merupakan sebuah pasukan air untuk tanaman, merupakan faktor untuk produksi pertanian yang stabil, baik di daerah kering maupun di daerah yang ditandai oleh variabilitas curah hujan musiman yang mencolok. Air merupakan kendala utama produksi pangan di beberapa bagian dunia. Antara tahun 1980 dan 1990, peningkatan proporsi lahan pertanian di bawah irigasi adalah 6% untuk Asia, 12% untuk Afrika, 9% untuk Karibia, dan 22% untuk Eropa, serta 16% untuk Amerika Latin, 18% untuk Oseania. Di tingkat global, lahan pertanian di bawah irigasi meningkat sebesar 12% antara 1980 dan 1990 dan hanya 5% antara 1990 dan 2003. Di dalam proyek irigasi, bendungan dan kanal biasanya dibangun untuk mengatur aliran air untuk memastikan penyimpanan dan pasokan yang memadai sepanjang musim tanam. Pembangunan bendungan seringkali menimbulkan beberapa masalah lingkungan. Penempatan bendungan di lokasi yang tidak menguntungkan membuat pembangunan dan pemeliharaan bendungan menjadi penghalang secara ekonomi dan tidak berkelanjutan secara lingkungan. Umumnya disebabkan oleh genangan, manipulasi lingkungan, manipulasi aliran, dan fragmentasi sistem sungai. Waterlogging adalah kegiatan di mana pori-pori tanah berisi air karena porositas yang rendah atau drainase yang buruk. Terjadi karena pengaplikasian air yang melebihi kebutuhan tanaman. Biasanya terjadi di tanah dataran rendah, tanah bertekstur halus, dan permeabilitas rendah, daerah kering dengan tingkat penguapan yang tinggi, air payau, dan konsentrasi Na yang tinggi dalam air irigasi, penyediaan bahan buatan yang tidak memadai, drainase, dan pengolahan tanah yang berlebihan dan pemadatan tanah. Akibat dari praktik irigasi yang buruk, genangan air terjadi pada sekitar 60 juta hektar lahan irigasi di seluruh dunia. Salinitas tanah mengacu pada keberadaan garam membuat tanah menjadi steril. Sedangkan sodisitas atau juga yang disebut sebagai alkalinitas disebabkan oleh efek spesifik ion natrium yang terabsorpsi pada partikel tanah liat. Hal ini menyebabkan deflokulasi koloid tanah dan penurunan porositas tanah. Salinitas tanah dihasilkan dari penyebab alami dan buatan. Persyaratan leaching. Air biasanya digunakan dalam jumlah yang lebih besar dari evapotranspirasi untuk membuang kelebihan garam di zona akar. Aplikasi air seperti itu harus memperhatikan kedalaman tabel air dan laju
dan laju lateral aliran air tanah. Kesimpulannya yaitu menjadikan irigasi berkelanjutan. Irigasi yang berkelanjutan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait, termasuk persaingan di antara berbagai sektor untuk mendapatkan pasokan air yang terbatas. Sehingga perlu penyesuaian pola penggunaan air untuk semua sektor, termasuk pertanian. Diperlukan pedoman yang tepat dan tepat waktu untuk mengoptimalkan kuantitas air dan penjadwalan untuk irigasi. Insentif ekonomi yang mendorong konservasi air juga dibutuhkan. Demikian presentasi dari kelompok 1. Apabila ada kurangnya, saya sebagai perwakilan kelompok 1 mohon maaf. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas masalah pada poin 1.5 yaitu erosi tanah dan dampaknya. Tanah terdegradasi pada skala yang belum pernah terjadi sebelumnya, baik dalam kecepatan maupun tingkat geografisnya. Salah satu penyebab utama degradasi tanah adalah erosi tanah yang juga merupakan salah satu mekanisme degradasi tanah yang paling serius dan penurunan kesuburan tanah. Ini adalah masalah lingkungan yang paling serius yang mempengaruhi kualitas sumber daya tanah. Tanah dan air yang menjadi standar kehidupan manusia menunjukkan bahwa erosi air menyumbang sekitar 55% dari hampir 2 miliar hektar tanah terdegradasi di dunia. Baiklah, poin selanjutnya yaitu 5.2 erosi tanah di Ethiopia Utara. Di sebagian besar Ethiopia, erosi tanah oleh air merupakan masalah mendasar. Pengunjung biasanya terkejut dengan tingkatan dan parahnya erosi tanah yang terlihat di lahan pertanian dan era pengembalaan. Erosi tanah yang parah terjadi di daratan tinggi utara yang lebih tandus dan bergunung-gunung. Untuk dapat mengekstrapolasi hasil ke lokasi lain, 11 lokasi perwakilan dipilih berdasarkan ukuran serta atribut fisik lainnya dan praktik antropologik yang di dalamnya. Poin selanjutnya yaitu 5.2.1 tingkat kehilangan tanah tahunan. Data survei waduk untuk 11 lokasi menunjukkan bahwa kehilangan tanah bersih di daerah tangkapan berkisar antara 3-49 ton hektar per tahun dengan nilai rata-rata sekitar 11 ton hektar per tahun. Dalam hal ini, daerah tangkapan air yang mengalami kehilangan tanah di atas batas yang dapat ditolerin mungkin memerlukan intervensi manajemen yang segera. Mungkin saya terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan poin 5.3 yaitu penentu erosi tanah di Ethiopia Utara, penyebab variabilitas spasial. Untuk menentukan intervensi pengelolaan yang tepat untuk mengatasi erosi tanah, pengetahuan tentang faktor-faktor yang menentukan proses erosi diperlukan. Data kuantitatif terkait dengan kehilangan tanah dari cekungan dan atribut lingkungan tangkapan yang sesuai diperlukan untuk mengevaluasi hubungan sebab akibat. Data ini harus dikumpulkan dari lokasi yang representatif, sehingga analisis statistik dapat menunjukkan penyebab variabilitas spasial yang diamati. Poin 5.3.1 pengendalian variabilitas hasil sedimen di antara daerah tangkapan air. Analisis statistik tentang hubungan antara hasil sedimen dari daerah tangkapan dan atribut lingkungan tangkapan yang sesuai di lokasi penelitian menunjukkan bahwa perbedaan ketinggian, kekasaran permukaan, litologi permukaan, derajat erosi yang terkait dengan selokan, dan tutupan permukaan memainkan peran utama dalam variabilitas kehilangan tanah daerah tangkapan. 5.3.2 mengidentifikasi daerah tangkapan berisiko erosi tanah tinggi, di mana kita harus melakukan intervensi karena semua posisi daratan tidak sama sensitifnya terhadap erosi. Salah satu pendekatan penting untuk mengatasi kehilangan tanah adalah dengan mengidentifikasi di mana sumber sebagian besar sedimen berada di dalam daerah tangkapan. Selanjutnya, poin 5.4 pemodelan erosi tanah di daerah tangkapan. Model Huisman memprediksi distribusi spasial tingkat erosi dan endapan untuk aliran darat dengan kondisi stabil dengan kondisi curah hujan yang sama untuk kasus transportasi proses erosi yang terbatas. Didapatkan rumus seperti pada slide. Selanjutnya, kebersamaan kedua, di mana pada persamaan kedua ini mendefinisikan ketersediaan daya aliran untuk transportasi sedimen dan memungkinkan mendeteksi area dan kapasitas transportasi massal yang tinggi. Dan persamaan ketiga bisa kita lihat pada slide, di mana pada persamaan ketiga ini didasarkan pada teori kekuatan aliran unit dan dapat diterima untuk landscape dengan topografi yang kompleks karena secara deskriptif menjelaskan aliran konvergensi dan divergensi melalui AS. Poin 5.4.2 tingkat kehilangan tanah tahunan.
Budalismet memperkirakan tingkat kehilangan tanah yang tinggi untuk Adi Kenafis dan Gareth Mihivis dibandingkan dengan yang lain, yang mungkin dikaitkan dengan medannya yang kompleks dan jaringan parit yang padat. Bisa kita lihat pada kurva. Dan poin 5.4.3, pola spasial erosi tanah, kita bisa melihat pola Adi Kenafis dan Gareth Mihivis. Ini merupakan petanya. Area potensi risiko tanah tinggi yang diidentifikasi oleh Medalismet adalah dievaluasi selama survei lapangan independen dan dengan data profil tanah. Hasil menunjukkan bahwa model tersebut secara umum mengidentifikasi dengan benar area titik pas di tanah tinggi potensi erosi. Hal ini memungkinkan untuk mengidentifikasi posisi landscape itu lebih rentan terhadap erosi dan oleh karena itu membutuhkan perencanaan konservasi sebelumnya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang poin 5.5 tentang perencanaan pendekatan tata guna lahan untuk mengatasi erosi tanah di Ethiopia Utara. Faktor yang dapat dimanipulasi untuk mengurangi laju kehilangan tanah dari daerah tangkapan dan pengirimnya adalah land use atau land cover, atau bisa disingkat dengan LUC. Skenario spasial berbasis model dapat digunakan untuk mensimulasikan cara-cara pencegahan tanah erosi dan pengiriman hilirnya. Pada poin 5.5.1, deskripsi skenario, terdapat 4 skenario. Skenario pertama adalah kondisi existing. Skenario kedua bertujuan untuk mengurangi kehilangan tanah dari parit-parit dan memerangkap sedimen yang bergerak di sepanjang saluran selokan. Skenario ketiga diterapkan pada tanah dan pada daerah dengan kemiringan lebih dari 25%. Skenario keempat adalah untuk mengetahui apakah daerah sasaran mengalami kehilangan tanah yang tinggi. Pada poin 5.5.2 tentang pengurangan kehilangan tanah dalam kaitannya dengan perbedaan intervensi. Pengurangan kehilangan tanah sebagai akibat dari setiap skenario disajikan pada tabel yang terdapat di presentasi. Ini adalah kehilangan tanah bersih yang dapat diamati di bawah existing kondisi daerah tangkapan dan praktik pengelolaan. Selanjutnya pada poin 5.5.3, evaluasi awal dari efisiensi dari berbagai skenario. Skenario yang berbeda menunjukkan berbagai pencapaian pengurangan kehilangan tanah tergantung berdasarkan lokasi dan jenis intervensi. Kebanyakan skenario menunjukkan bahwa penurunan proporsi yang dibudidayakan relatif lebih besar tanah mungkin diperlukan, kecuali untuk kasus parit, untuk mencapai penurunan yang wajar dalam kehilangan tanah dari daerah tangkapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak, nama Taruni Remaja Mutiara Rahmadani, notar 19013003. Saya perwakilan dari kelompok 3 yang beranggotakan Ilpan Taruna Sakti, Sylvia Agustina, dan Syafiq Alwafi. Izin Bapak, izin mempresentasikan pekerjaan dari kelompok kami. Dalam bab yang kami presentasikan yaitu erosi tanah dan konservasi dalam pertanian global. Pendahuluan, sekitar 1/4 dari luas daratan dunia, yaitu sekitar 1/3 dari lahan yang digunakan untuk pertanian, telah dipengaruhi oleh degradasi tanah di masa lalu. Meskipun sebagian besar kerusakan ini disebabkan oleh erosi air dan angin, bentuk lain dari degradasi tanah disebabkan oleh proses biologis dan kimiawi dan fisik. Pertanian global, pembangunan pertanian sejak tahun 1950. Total hasil pertanian ini Pertanian global, pembangunan pertanian sejak tahun 1950. Total hasil pertanian saat ini sekitar 3 kali lebih tinggi daripada tahun 1950. Perkiraan saat ini menunjukkan bahwa 10-15 juta hektar lahan hilang setiap tahun karena erosi dan pengaraman. Pertanian tahun 2050. IAASTD berusaha untuk mengembangkan serangkaian skenario untuk lebih mendefinisikan peran penelitian dan teknologi dalam menghadapi tantangan pertanian 25 tahun ke depan. Dan pertanian global. Degradasi lahan. Sumber daya lahan seperti tanah, air, dan keanekaragaman hayati membangun dasar untuk hasil dan jasa pertanian. Mata pencaharian sebagai besar penggunaan lahan di dunia, dan terutama petani skala kecil bergantung langsung pada sumber daya ini dan kualitas layanan mereka. Hubungan erosi dan produktivitas. Di situs pengaruh erosi tanah, ada beberapa kemungkinan untuk diungkapkan erosi tanah dalam istilah moneter.
di tempat terosi, yaitu kerusakan akibat erosi pada plot atau pertanian tempat terjadinya. Misalnya, dinyatakan dengan biaya pergantian, kehilangan kesuburan melalui pupuk dan akibatnya pada struktur tanah. Definisi SWC dalam perspektif yang lebih luas mencakup elemen kunci dan pengelolaan lahan berkelanjutan, mulai dari mengatasi degradasi hingga meningkatkan kesuburan dan produktivitas tanah. Pencegahan, mitigasi, rehabilitas. Tergantung pada tahap degradasi, tindakan SWC dimulai. Kita dapat membedakan antara pencegahan, mitigasi, dan rehabilitas degradasi lahan. Pencegahan terjadi ketika tata guna lahan telah menjaga sumber daya dan fungsi lingkungan serta produktivitasnya dan belum menyebabkan degradasi, meskipun lahan tersebut rawan degradasi. Pendekatan untuk menyebarkan teknologi SWC, menggambarkan manfaat langsung bagi pengguna lahan, meminimalkan input dan mengoptimalkan manfaat serta penggunaan insentif dan subsidi. Manfaat konservasi tanah dan air di lokasi. Berdasarkan analisis oleh Ikhtiar Dunia tentang teknologi konservasi, peningkatan kesuburan tanah sedang hingga tinggi disebutkan dalam 3/4 kasus. Oleh karena itu, peningkatan kesuburan dan produktivitas tanah merupakan pencapaian utama SWC yang diakui. Peran penting petani kecil di SWC. Pertanian skala kecil memiliki kepentingan khusus dalam hal jumlah orang yang terlibat serta wilayah yang dicakup oleh pertanian skala kecil, subsisten, dan semi-komersial. Hal ini diilustrasikan oleh analisis WOKAT atau WOKIT, dokumentasi terkini tentang titik terang dan praktik pengelolaan lahan yang berhasil telah disebutkan. Kesimpulan, ada beragam teknologi untuk mencegah ancaman utama degradasi tanah dan erosi tanah oleh air dan angin di berbagai sistem penggunaan lahan di seluruh dunia. Dan banyak contoh telah didokumentasikan dan siap untuk digunakan. Membantu petani skala kecil dalam transisi berisiko dari praktik saat ini ke sistem yang lebih baik akan menjadi tugas tidak hanya untuk sistem penyuluhan pertanian di negara terkait, tetapi untuk membuat kebijakan yang perlu menyesuaikan lingkungan, kebijakan, dan mengambil keputusan investasi dan anggaran negara. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarni Remaja Cornelia Maria Dayat Laswari. Saya di sini sebagai perwakilan dari kelompok 4. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang perubahan penggunaan lahan dan produksi pangan global 1. Dalam bab ini, kami akan mengulas sejarah manusia terkini, kegiatan pertanian di seluruh dunia, dan intensifikasi ekosistem lahan pertanian yang telah terjadi pada abad terakhir. Lahan pertanian adalah tempat produksi pangan dunia, sabana, dan padang rumput yang menyediakan area pengembangan, serta hutan yang merupakan sumber kayu bakar, kertas, kayu, dan produk farmasi. Yang pertama kita akan bahas adalah dari manakah makanan kita datang? Ya, salah satu manifestasi paling jelas dari aktivitas manusia di dalam biosfer adalah konversi lahan alam menjadi ekosistem yang dikelola dengan baik, seperti tanaman, tanah, padang rumput, hutan, tanaman, dan daerah perkotaan. Distribusi geografis lahan pertanian menunjukkan bahwa zona budidaya dunia terletak di daerah dengan tanah pertanian produktif dan kondisi iklim yang memadai. Sekarang kita akan membahas sejarah lahan pertanian. Yang pertama di tahun 1900 hingga 1930. Pertanian di Amerika Utara bermigrasi ke barat dengan intensifikasi pertanian di Corn Belt di Amerika Serikat.
dan penanaman di prairie di Kanada. Kita juga melihat pengabaian lahan pertanian yang meluas mulai dari New England dan negara bagian Atlantik Tengah hingga Midwestern Amerika Serikat. Wilayah padang rumput pampas di Argentina ditebangi untuk tanaman selama periode ini. Bagian dari Brasil juga mulai dibudidayakan. Pada tahun 1930, penanaman dimulai di Australia Barat dan di seluruh dunia secara bertahap mengintensifikasikan budidayanya. Kita beralih ke tahun 1930 hingga tahun 1960. Ada intensifikasi lebih lanjut tanaman jagung di Amerika dan provinsi Prairie Kanada. Namun pengabaian lahan pertanian menjadi lebih luas di bagian timur Amerika Utara, meluas ke dataran pantai selatan. Adapun 3 perubahan penggunaan lahan dan produksi pangan global 27 ditinggalkan ke barat. Setelah tahun 1930, tutupan tanaman di wilayah pampas menjadi stabil dan bahkan menurun. Proyek Virgin Land dari bekas Uni Soviet di sini menyebabkan intensifikasi lahan pertanian di sana. Sedangkan tarif perubahan lahan pertanian meningkat. Ekspansi lahan pertanian melambat di Eropa. Budidaya juga diintensifikasikan di India, Cina, meskipun beberapa lahan ditinggalkan. Di tahun 1960 hingga 1990, perubahan paling signifikan dalam lahan pertanian adalah perluasan di Brasil Tenggara sebagai bagian dari total luasan daerah tanah. Eropa Timur adalah wilayah yang paling luas yang dibudidayakan secara luas. Dengan lebih separuh luas lahannya merupakan tanaman penutup. Namun, sebagai presentasi dari total luas lahan, terjadi perluasan lahan pertanian terbesar di Asia Selatan dan Tenggara yang masing-masing 11% dan 18% dari total luas daratan mereka. Di wilayah ini, area pertanian meningkat secara eksponensial sesuai dengan populasi yang tumbuh secara eksponensial. Yang kedua yang kita akan bahas adalah dasar lahan pertanian. Ada beberapa faktor suatu wilayah untuk memproduksi pangan, yaitu yang pertama, ketersediaan lahan pertanian produktif dalam jumlah yang memadai. Yang kedua yaitu kemampuan untuk mempertahankan hasil panen yang tinggi di lahan itu, misalnya dari pupuknya dan segala macam untuk mempertahankan hasil panennya. Yang ketiga, kemampuan membeli dan mengimpor pangan dari daerah lain. Dari lahan pertanian ini juga mengakibatkan perubahan populasi manusia. Selama abad ke-20, populasi dunia meningkat lebih dari 3 kali lipat dari sekitar 1,5 miliar orang pada tahun 1900 menjadi 5,2 miliar pada tahun 1990. Populasi dunia saat ini sekitar 6 miliar dan diperkirakan meningkat menjadi 8,9 miliar pada tahun 2050. Selain peningkatan populasi global secara keseluruhan geografis, distribusi populasi manusia mengalami perubahan besar-besaran. Selama abad ke-20, peningkatan populasi manusia tidak diragukan lagi telah mendorong perubahan global di daratan. Ini merupakan persebaran populasi manusia yang ada di dunia di abad ke-20. Selanjutnya, karena populasi manusia yang meningkat, akhirnya menyebabkan distribusi sumber daya lahan pertanian yang berubah. Lebih dari separuh wilayah dunia populasi kehilangan hampir 2/3 dari luas lahan pertanian per kapita mereka selama abad ke-20. Jadi karena meningkatnya populasi manusia,
maka berkurangnya juga lahan pertanian. Ini menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk tidak dipenuhi oleh peningkatan ekspansi lahan pertanian yang sesuai. Yang selanjutnya adalah produksi agrikultur. Sementara lahan pertanian sangat penting untuk menghasilkan makanan, hasil pertanian dari tanah tersebut juga merupakan faktor penting. Banyak yang mengalami peningkatan dalam produksi pangan selama abad ke-20. Berasal dari peningkatan hasil panen daripada dari perluasan area pertanian. Jadi tidak meluas di area pertaniannya, tetapi ditingkatkan melalui dari produksi panennya. Kesimpulan yang kita ambil adalah manusia membutuhkan sumber daya alam yang aman dan terbarukan untuk menopang kebutuhan dasarnya dan kegiatan ekonomi di masa depan. Namun sekaligus diturunkan secara alami sumber daya dari biosfer terestrial. Manusia juga secara tidak sengaja memodifikasi sumber daya mereka, lingkungan hidup, untuk kebutuhan yang lainnya. Misalnya seperti pergantian lahan pertanian menjadi pemukiman. Ini merupakan salah satu faktor menurunnya area lahan pertanian karena meningkatnya populasi penduduk. Di masa depan, negara-negara ini mungkin harus mengimpor banyak makanan mereka, kecuali mereka dapat terus meningkatkan produktivitas tanah mereka. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, nama Taruna Remaja Irfan Afal Faturrahman, Notar 1901-196. Nama Taruni Remaja Zahwa Alif Tifadinata, Notar 1901-428. Nama Taruna Remaja Muhammad Al-Alafi, Notar 1901-260. Nama Taruna Remaja Farhan Akbar, Notar 1901-144. Dinamika karbon organik tanah dan perubahan penggunaan lahan. Tanah mengandung lebih dari 2 kali jumlah karbon yang ditemukan di atmosfer. Secara historis, tanah telah kehilangan 40-90 pikogram C secara global melalui penanaman dan gangguan. Mekanisme yang paling efektif untuk pengelolaan karbon tanah adalah dengan menghentikan konversi penggunaan lahan, tetapi dengan pertumbuhan populasi dunia berkembang dan perubahan pola makan, lebih banyak lahan mungkin dibutuhkan untuk pertanian. Memaksimalkan produktivitas lahan pertanian yang ada dan menerapkan praktik pengelolaan terbaik pada lahan tersebut akan memperlambat hilangnya atau dalam beberapa kasus memulihkan karbon tanah. Tanah dan siklus karbon global. Secara global, tanah mengandung sekitar 1.500 pikogram karbon organik, sekitar 3 kali jumlah karbon di vegetasi dan 2 kali lipat jumlah di atmosfer. Flux tahunan karbon dioksida dari atmosfer ke darat dan tanah ke atmosfer masing-masing berada di urutan 60 pikogram karbon Y, 0,8 pikogram karbon Y. Karbon atmosfer meningkat pada A tingkat 3,2 kali 0,1 pgCy. Lautan menyerap 2,3 kali 0,8 pgCy dengan perkiraan tenggelam terestrial 2,3 sampai 1,3 pgCy. Oleh karena itu, ukuran kumpulan karbon organik tanah lebih besar dibandingkan dengan flux tahunan kotor dan bersih karbon ke dan dari biosfer terestrial. Kadar SOC pada suatu tanah ditentukan oleh banyak faktor, diantaranya faktor iklim dan faktor edafis. Karbon masukan ke tanah sangat ditentukan oleh penggunaan lahan dengan sistem hutan yang cenderung memiliki masukan karbon terbesar ke tanah, dan seringkali ini materi juga paling bandel. Faktor yang mengontrol level SOC karbon masuk ke tanah sangat ditentukan oleh penggunaan lahan dengan sistem hutan yang cenderung memiliki masukan karbon terbesar ke tanah, dan seringkali ini materi juga paling bandel. Padang rumput juga cenderung memiliki input yang besar meskipun materinya sangat seringkali tidak terlalu bandel dibandingkan serasah hutan dan input terkecil karbon, sehingga ditemukan di lahan pertanian yang hanya memiliki input ketika ada tanaman tumbuh. Hasil serupa ditemukan di Brazil, di mana total kerugian ekosistem sangat besar. Karbon tanah tidak berkurang meskipun penelitian lain ditampilkan hilangnya SOC setelah konversi dari hutan menjadi padang rumput. Kehilangan SOC terbesar per area terjadi ketika tanah organik berada di kekeringan di budidaya dan
dibudidayakan atau dikapur. Tanah organik mengandung SOC dalam jumlah besar, akuntansi untuk 329 sampai 525 PGC atau 15 sampai 35% dari total karbon terstral, dengan sekitar 1/5 terletak di daerah potensi global untuk sequestration karbon tanah. Penarikan karbon tanah dapat dicapai dengan meningkatkan fluks bersih karbon dari atmosfer di biosfer terestrial dengan meningkatkan PLTN global, dengan menyimpan sebagian besar karbon dari PLTN di kolam karbon jangka panjang di dalam tanah, atau dengan memperambat dekomposisi ekuivalen masing-masing dengan harga karbon yang wajar, maka penyerapan karbon tanah global tampaknya dibatasi pada sekitar 0,7, 0,4 sampai 0,7 PGC, yaitu perkiraan potensi penyerapan karbon di tanah memiliki urutan yang sama. Sebagian besar perkiraan untuk potensi sekuestrasi dari kegiatan tercantum dalam tabel berkisar antara 0,3 hingga 0,8 TCH/AY. Tetapi beberapa perkiraan berada di luar ini kisaran. Contoh, produksi pupuk nitrogen memiliki biaya karbon terkait. Beberapa penulis punya berdebat bahwa penyerapan karbon tambah untuk ditingkatkan produksi sebanding dengan biaya karbon dalam memproduksi pupuk. Sequestration karbon tanah untuk membantu memenuhi atmosfer CO2. Masalah emisi karbon bisa sampai 4 kali besar dari saat ini. Mengingatkan bahkan jika laju ini dapat mempertahankan hingga tahun 2100, penyerapan karbon tanah akan berkontribusi maksimal 2-5% untuk mengurangi kesenjangan emisi karbon di bawah skenario emisi tertinggi. Ketika kami juga mempertimbangkan durasi yang terbatas tentang pilihan penyerapan karbon dalam menghilangkan karbon dari atmosfer, kita lihat bahwa penyerapan karbon hanya dapat memainkan peran kecil dalam menutup kesenjangan emisi pada tahun 2100. Mengatasi hambatan dalam menerapkan praktik manajemen terbaik untuk meningkatkan saham SOC. Ada sejumlah hambatan yang dapat menghalangi penerapan praktik pengelolaan terbaik untuk karbon tanah. Ini terbagi dalam 5 kategori, yaitu hambatan ekonomi, terkait risiko, politik atau birokrasi, logistik, dan pendidikan atau sosial. Beberapa hambatan terpenting untuk implementasi dianggap sebagai penghalang yang mencegah serangkaian tindakan mitigasi gas rumah kaca pertanian dan kehutanan di negara maju, negara berkembang, dan negara dengan ekonomi yang transisi. Dapat diambil kesimpulan, penangkapan karbon tanah adalah proses di bawah kendali manajemen manusia. Oleh karena itu, dimensi sosial perlu dipertimbangkan saat menerapkan praktik penyerapan karbon tanah. Karena akan ada persaingan yang meningkat untuk sumber daya lahan yang terbatas di abad mendatang. Penyerapan karbon tanah tidak dapat terpisah dari kebutuhan lingkungan dan sosial lainnya. Kunci untuk meningkatkan penyerapan karbon tanah sebagai bagian dari program yang luas untuk meningkatkan keberlanjutan adalah dengan memaksimalkan jumlah pemenang dan meminimalkan jumlah yang merugi. Salah satu kemungkinan untuk meningkatkan aksesibilitas sosial atau budaya dari langkah-langkah penyerapan karbon tanah adalah dengan memasukkan biaya kompensasi bagi yang merugi ketika menetapkan biaya strategi implementasi. Sejauh ini, pilihan terbaik adalah mengidentifikasi tindakan sama-sama menguntungkan, yaitu tindakan untuk meningkatkan cadangan sementara. Pada saat yang sama, kita memperbaiki aspek lingkungan lainnya melalui, misalnya, meningkatkan hasil pertanian dan kehutanan. Langkah-langkah penyerapan karbon harus dipertimbangkan dalam kerangka kerja yang lebih luas dari pembangunan berkelanjutan. Kebijakan untuk mendorong pembangunan berkelanjutan akan membuat penyerapan karbon tanah di negara berkembang lebih dapat dicapai. Kerangka ekonomi saat ini tidak mendukung kebijakan pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal. Siap, terima kasih. Selamat siang Bapak dan rekan-rekan. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Taruni Remaja Yuliandria Skenitri sebagai perwakilan dari kelompok 6 akan
mempresentasikan hasil resume kami, yaitu Impact of Land Use on Soil Reserve. Pada presentasi ini, kami akan membahas mengenai resume chapter 1 atau bab 1. Ini adalah anggota kelompok kami, yaitu ada Rizky PG, Muhammad Faisal, dan Yosef Ricardus Warawangge. Dampak penggunaan lahan pada sumber daya tanah. Yang pertama, pada bab 1 ini dibahas mengenai pengertian penggunaan lahan. Penggunaan lahan menghubungkan manusia ke lingkungan biofisik. Sebaliknya, karakteristik dan perubahannya dalam lingkungan biofisik mempengaruhi pengambilan keputusan tata guna lahan kita. Jadi, di sana adalah kontinu keadaan yang dihasilkan dari interaksi antara alam atau biofisik dan sistem manusia atau sosial. Sedangkan sistem pertanahan adalah sistem manusia lingkungan yang terdiri dari penggunaan lahan, lahan tutupan, dan ekosistem daratan. Selanjutnya, mengenai pengertian tanah. Tanah adalah sumber daya dasar untuk penggunaan lahan. Itu adalah dasar dari semua peradaban. Menurut Hillel 1992, berfungsi sebagai penghubung utama antara iklim dan sistem biogeokimia, mendukung keanekaragaman hayati, dan berperan penting dalam kemampuan ekosistem untuk menyediakan beragam layanan yang diperlukan untuk kesejahteraan manusia. Dengan demikian, tanah tidak boleh diabaikan dalam setiap upaya pembangunan, baik di tingkat lokal, regional, atau global. Ini adalah gambar dinamika transisi penggunaan tanah atau tata guna lahan. Tanah yang baik tidak tersebar merata di seluruh dunia, tergantung material, iklim, relief, vegetasi, dan waktu yang menentukan pembentukan tanah. Tanah memiliki kendala yang membatasi produktivitas mereka untuk berbagai kegunaan. Misalnya, tanah yang sangat asam dengan toksisitas aluminium juga memiliki kapasitas fiksasi fosfor yang tinggi. Selanjutnya, faktor penyebab degradasi tanah adalah pengembalaan berlebihan, penggundulan hutan, pertanian salah urus, konsumsi kayu bakar, dan urbanisasi. Tanah degradasi sering terjadi secara menjalar sehingga pengelola lahan sulit sekali merenungkan memulai tindakan perbaikan atau penyeimbangan tepat waktu. Dampak global lahan pertanian terhadap kondisi tanah. Sebelumnya, ketergantungan dan dampak manusia pada tanah menjadi lebih nyata dengan adanya erosi. Erosi tanah atau tanah erosi merupakan bentuk degradasi tanah yang paling merusak. Amerika mempercepat erosi tanah di ladang petani. Rata-rata kehilangan 23,5 juta tanah di dunia ton humus per tahun sekitar 10.000 tahun yang lalu. Secara khusus, 50 tahun terakhir telah terjadi degradasi sumber daya tanah yang disebabkan oleh manusia ke tingkat yang sangat tinggi. Tata guna lahan masih menghadapi perubahan dan modifikasi skala besar. Jadi, dampak dari berbagai penggunaan tanah di chapter 1 ini membahas skala ringkas, yaitu pada chapter 2 tertera mengenai dinamika dan pengelolaan karbon organik tanah. Pada chapter 3 yaitu perubahan besar dalam distribusi global pertanian selama abad ke-10. Chapter 4 pembangunan pertanian dan teknik konservasi air. Pada chapter 5 menerapkan model erosi tanah. Chapter 6 prasyarat irigasi berkelanjutan.
Bab 7, dampak globalisasi pada aliran hara dan air. Bab 8, strategi perbaikan nutrisi. Bab 9, metode untuk menilai kualitas tanah. Bab 10, dampak multiskala kota dan proses perkotaan di atas tanah. Demikian presentasi dari kelompok kami. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya tutup dengan selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.